Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, dan dalam manajemen mutu memahami konsep merupakan awal meningkatkan sebuah kualitas. Maka izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Karimah Nur Solihah dan juga rekan saya Muhammad Faiz Qasim serta Maulidia Ayu Lestari. Pada kesempatan kali ini ingin sedikit memaparkan materi mengenai filosofi mutu dari perspektif tokoh mutu. Nah, apa sih yang melatar belakangi dari pembahasan kali ini? Jadi, mutu itu merupakan salah satu elemen penting dalam pengelolaan organisasi modern, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan sendiri, mutu tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir berupa lulusan, tetapi juga mencakup proses pembelajaran, pelayanan, sarpras, serta budaya organisasi di dalamnya. Konsep mutu yang berkembang saat ini pun tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh pemikiran para tokoh manajemen mutu seperti Edward Deming, Juran, dan juga Philip Crosby. Ketiga tokoh ini memiliki pendekatan yang berbeda, namun sama-sama memberikan kontribusi besar dalam pengembangan sistem manajemen mutu. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada kali ini ada 3, yakni yang pertama, bagaimana konsep mutu menurut Edward Deming, terutama yang tertuang dalam 14 poin. Kemudian, konsep trilogi Juran menurut Joseph Juran, dan juga bagaimana konsep zero defect menurut Philip Crosby. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan yang teman-teman. Jadi pembahasan pertama kita yaitu konsep mutu menurut William Edward Deming. William Edward Deming merupakan seorang ahli statistik dan tokoh manajemen mutu yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan industri, khususnya di Jepang. Berkat pemikirannya, Jepang mampu berkembang menjadi negara dengan produk yang berkualitas tinggi. Menurut Deming sendiri, mutu itu adalah kesesuaian antara produk atau jasa dengan kebutuhan pelanggan. Artinya, sesuatu dikatakan bermutu apabila mampu memenuhi harapan pengguna. Jika dihubungkan dengan konteks pendidikan, sekolah dapat dipandang sebagai suatu sistem yang menghasilkan lulusan sebagai output. Oleh karena itu, mutu pendidikan tercapai apabila proses pembelajaran dan pelayanan sekolah mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Deming juga menekankan pentingnya perbaikan mutu secara terus-menerus atau continuous quality improvement. Setiap proses harus selalu dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan, bukan hanya berfokus pada hasil akhir. Nah, sebagai bentuk konkret dari pemikirannya, Deming pun merumuskan 14 poin manajemen mutu sebagai pedoman peningkatan kualitas organisasi. Yang pertama, ciptakan tujuan yang mantap. Artinya, organisasi termasuk sekolah harus memiliki tujuan jangka panjang yang jelas untuk perbaikan mutu, bukan hanya target sesaat. Yang kedua, adopsi filosofi mutu yang baru. Sekolah harus terbuka terhadap perubahan dan terus memperbaiki sistem pembelajaran agar lebih berkualitas. Yang ketiga, hindari ketergantungan pada inspeksi akhir. Mutu tidak cukup diperiksa di akhir, tetapi harus dibangun sejak proses awal dan dievaluasi secara berkelanjutan. Yang keempat, hentikan hubungan kerja berdasarkan harga semata. Keputusan tidak boleh hanya mempertimbangkan biaya murah, tetapi juga kualitas dan dampaknya terhadap mutu. Kemudian yang kelima, tingkatkan sistem secara menerus. Proses pembelajaran dan layanan pendidikan harus selalu diperbaiki agar kualitas terus meningkat. Yang keenam, lembagakan pelatihan kerja. Guru dan staf perlu mendapatkan pelatihan agar kompetisinya terus berkembang. Yang ketujuh, lembagakan kepemimpinan. Pemimpin itu harus mampu membimbing dan mendukung, bukan hanya mengawasi saja. Yang kedelapan, singkirkan rasa takut. Lingkungan kerja harus terbuka agar setiap orang berani menyampaikan ide dan juga permasalahannya. Yang kesembilan, hilangkan hambatan antar bagian. Kerjasama antar bagian di sekolah itu sangat penting untuk meningkatkan mutu. Jadi, semua pihak itu harus terlibat. Yang ke-10, hilangkan slogan tanpa tindakan nyata. Target dan slogan tidak bermakna jika tidak didukung dengan sistem yang baik. Yang ke-11, hapus target kuantitatif berlebihan. Jadi, mutu itu tidak hanya diukur dari angka, tetapi juga dari kualitas prosesnya. Yang ke-12, hilangkan hambatan yang merusak kebanggaan kerja. Guru dan siswa perlu merasa dihargai agar termotivasi menjaga mutu.
Yang ke-13, lembagakan program pendidikan berkelanjutan. Organisasi itu harus terus belajar dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Yang terakhir, ke-14, libatkan semua orang dalam transformasi. Artinya, peningkatan mutu itu merupakan tanggung jawab bersama. Dan juga dalam melakukan perubahan itu bukan hanya tugas pemimpin, tetapi juga semua pihak harus ikut terlibat. Nah, dari uraian di atas dapat dipahami bahwa penerapan 14 manajemen mutu menurut Deming menuntut adanya kerjasama, kepemimpinan, dan juga keterlibatan seluruh pihak dalam organisasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya perbaikan mutu berkelanjutan termasuk dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, mutu dapat ditingkatkan secara bertahap dan memberikan manfaat bagi lingkungan secara luas serta mendorong sekolah untuk membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat. Konsep yang ketiga yaitu konsep zero defect oleh Phillips B. Crosby. Menurut Phillips B. Crosby, mutu adalah conformant to requirement, memiliki arti sesuatu dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Sesuatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan standar atau kriteria mutu tertentu. Standar tersebut memiliki bahan baku, proses produksi, dan produk jadi. Phillips Crosby sering juga dihubungkan dengan dua ide kuat dan menarik, yaitu yang pertama yaitu kualitas itu bebas atau gratis, quality is free, dan yang kedua adalah kesalahan dan kegagalan dalam suatu organisasi dapat dihilangkan dengan cara zero defect. Kedua gagasan ini dianggap ide yang kontroversial. Jika kita mengaitkan dengan pendidikan, maka memiliki arti menghilangkan kegagalan siswa dan siswa tidak dibebankan untuk membayar atau biaya. Crosby juga menawarkan vaksin quality atau vaksin mutu, yaitu pertama tujuannya itu manajemen, merupakan salah satu instrumen yang dapat mengubah citra suatu organisasi dengan divaksinasi menjadikan antibodi untuk meminimalisir ketidaksesuaian terhadap persyaratan. Ada juga beberapa prinsip atau dalam pendidikan juga disebut dengan dalil yang ditawarkan oleh Phillips Crosby. Dalil yang pertama yaitu membahas definisi kualitas, yang mana kualitas adalah sama dengan persyaratan. Ini yang jadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kualitas? Kualitas diartikan sebagai sejauh mana suatu hal dapat dianggap baik atau bagus. Namun, definisi ini memiliki kekurangan karena tidak menjelaskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan baik atau bagus secara menyeluruh. Menurut Crosby, kualitas adalah ketika suatu produk atau jasa memenuhi atau sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Jika ada sedikit saja penyimpangan dari kriteria tersebut, maka produk atau jasa akan dianggap tidak berkualitas. Yang kedua, yaitu sistem kualitas, yang mana ini pencegahan. Sistem yang seperti apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan kualitas? Sistem berkualitas itu berfungsi sebagai evaluasi jangka panjang untuk kedepannya. Yang ketiga, yaitu ada kerusakan nol atau zero defect, merupakan standar kinerja yang harus digunakan. Standar kinerja yang bagaimana yang harus digunakan dalam konsep ini? Konsep tanpa cacat adalah sumbangan pemikiran dari Phillips Crosby yang paling kuat sekaligus kontroversial dalam dunia mutu. Inti dari ide ini adalah komitmen penuh untuk selalu berhasil dengan menghasilkan segala bentuk kegagalan. Crosby mengusulkan sebuah sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan dilakukan dengan benar sejak awal dan sekali dan selamanya. Dalil keempat yaitu ukuran kualitas adalah price of non-conformance, sistem pengukuran seperti yang apa yang dibutuhkan. Nah, kualitas dan biaya untuk menghasilkannya harus bersifat terukur, di mana ada kualitas juga ada harga. Phillips juga menjelaskan bahwa biaya mutu merupakan akumulasi dari dua komponen utama, yaitu price of non-conformance dan price of conformance. Next, selanjutnya itu Phillips Crosby juga menawarkan
menawarkan langkah-langkah yang ditekankan dalam menyelesaikan menyukseskan konsep zero defect ini. Yang pertama yaitu komitmen manajemen, yang mana komitmen ini seorang pemimpin mempunyai komitmen kuat terhadap mutu. Inisiatif pencapaian mutu ideal berasal dari pemimpin dan dikomunikasikan sebagai kebijakan yang jelas sehingga dipahami oleh seluruh pelaksana lembaga. Yang kedua itu tim peningkatan mutu, yaitu membentuk sebuah tim khusus perbaikan mutu yang bertugas merumuskan dan mengendalikan program peningkatan mutu tersebut. Yang ketiga ada pengukuran mutu. Di situ harus membuat pengukuran, yang mana pengukuran tersebut akan ditetapkan baseline saat program peningkatan mutu dimulai dan menetapkan standar mutu yang akan diinginkan. Dalam penempatan ini dilibatkan pelanggan agar dapat diketahui harapan dan kebutuhan mereka. Yang keempat ada biaya mutu, yang mana langkah ini menghitung biaya mutu. Setiap mutu dari suatu produk atau jasa dihitung termasuk biaya akibat penggunaan pekerjaan, dikarenakan kesalahan atau inspeksi, supervisi, dan tes percobaan. Yang kelima ada kesadaran akan mutu, quality awareness, membangkitkan kesadaran seluruh pihak yang terlibat dalam proses produksi atau layanan tentang pentingnya mutu. Yang keenam ada kegiatan koreksi, yang mana kegiatan ini seperti mengevaluasi, melakukan perbaikan diperlukan. Di sini memerlukan metodologi yang sistematis supaya tindakan tepat sasaran. Oleh karena itu, ini diadakan pertemuan rutin untuk mendapatkan feedback selama pelaksanaan. Yang keempat, membuat rencana zero defect, menyusun perencanaan kerja yang tanpa cacat. Ini melibatkan pemimpin sampai seluruh staf pelaksana atau semua stakeholder. Kemudian bisa menggunakan misalkan workshop penjaminan mutu guna menentukan standar mutu, pelatihan kerja, dan lain sebagainya. Yang ke-8 ada pelatihan kerja, yang mana mengadakan pelatihan terutama pada tingkat pemimpin. Kemudian nanti pemimpin ini mensosialisasikan kepada para staf-stafnya, membimbing para stafnya, bawah-bawahannya. Kemudian ada kelima yaitu hari zero defect, atau menetapkan hari khusus tanpa cacat sebagai momentum untuk membangun komitmen dan kesadaran kolektif tentang pentingnya pengembangan staf. Yang ke-10 ada menyusun tujuan, goal setting. Setiap tim bagian merumuskan tujuan spesifik, terukur, dan dapat dievaluasi tingkat keberhasilannya. Yang 11 mengganti penyebab kesalahan, yaitu melakukan perbaikan ulang, mengidentifikasi akar dari permasalahan tersebut, dan memberi kesempatan kepada staf untuk berkomunikasi kepada atasan mengenai bagaimana pekerjaan yang sulit sehingga bisa melakukan pencarian solusi. Yang ke-12 pengakuan atau memberikan apresiasi atau reward, tidak harus berupa uang tetapi juga bentuk penghargaan untuk para staf-staf tersebut. Yang ke-13 ada dewan mutu, yaitu membentuk kelompok dewan mutu yang berisikan para ahli untuk merumuskan standar mutu yang akan dijadikan acuan. Yang 14 yaitu try again, yaitu kerjakan sekali lagi, do it over again, lakukan berulang kali, karena program menjamin mutu tak pernah akan berakhir. Baik, selanjutnya masuk pada pembahasan konsep trilogi jurang. Joseph Moses Warren sendiri memaknai mutu sebagai fitness or use, yang berarti kesesuaian untuk digunakan. Ia juga berpendapat bahwa 85% masalah berasal dari proses buruk dan menekankan bahwa akar masalah berada pada keputusan manajemen. Jurang sendiri merumuskan trilogi, quality planning, quality control, dan quality improvement sebagai siklus yang saling berkaitan untuk mencapai mutu. Next, masuk ke trilogi jurang. Yang pertama ada perencanaan mutu atau quality planning, yang artinya maksudnya itu sebelum jalan kita harus cari tahu dulu tujuan kita apa, kebutuhan pelanggan itu apa, dan standar yang mau kita capai itu kayak gimana. Jadi tidak asal produksi dan tidak asal kerja baru mikir kualitas belakangan.
Dan di tahap quality planning ini kita nentuin fondasinya. Yang kedua, pengendalian mutu atau quality control. Nah, jikalau perencanaan tadi sudah ada, maka prosesnya juga harus tetap dijaga supaya tetap stabil, tetap berada jalurnya gitu. Jangan sampai melenceng di tengah-tengah. Nah, di tahap pengendalian ini kita bisa monitoring, ngecek performa, dan memastikan hasilnya sesuai standar yang kita capai atau tidak. Terus yang ketiga, peningkatan mutu atau quality improvement. Nah, ini yang sering dilupain. Jadi banyak organisasi sekarang cuman puas kalau organisasinya itu udah stabil. Padahal menurut Joran sendiri, mutu itu harus terus tetap ditingkatin. Jadi bukan cuma untuk mempertahankan, tapi juga harus ada proyek perbaikan supaya performa makin naik.